wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi dalam acara Obat, Obrolan Sehat bersama kami, tim pemasaran dan PKRS RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dan saya Rizka Dara akan menemani Sobat Sehat selama 1 jam ke depan. Oh iya Sobat Sehat, ada yang tahu nggak sekarang itu hari apa? Peringatan hari apa? Hari Senin. Hari Senin setelah libur panjang. Setelah libur panjang. Hari tanpamu. Atau ada yang tahu ini peringatan hari apa ya? Hari kesehatan. Hari kesehatan. Hari kesehatan apa nih? Hari jiwa. Hari jiwa. Jadi hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau HKJKS. Nah, di Hari Kesehatan Jiwa ini saya nggak sendirian karena akan ditemani oleh dokter spesialis yang sangat ahli di bidangnya. Beliau mungkin Sobat Sehat ini sudah familiar ya karena sering ditemui di klinik psikiatri RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Beliau juga alumni dari Universitas Airlangga. Dan langsung aja yuk kita sambut untuk narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Mevi Windiastuti SPKJ. Ya. Selamat Hari Kesehatan Jiwa ya dokter. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana dokter kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dok, di tanggal 10 Oktober ini kita selalu memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, sebenarnya tujuan diadakannya peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini apa sih, Dok? Iya, terima kasih Mbak Rizka sudah diberi kesempatan untuk kita semua di RSUD ini merayakan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Pada hari ini diperingatilah momentum untuk kesehatan jiwa sedunia. Tujuannya satu Mbak, untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Sebagaimana kita tahu, tubuh kita ini terdiri dari badan dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh yang membentuk manusia. Jadi kalau jiwanya sakit, lama-lama juga badannya juga terasa sakit. Begitu pula sebaliknya, badannya sakit bila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan gangguan jiwa juga. Sebagaimana ada ini ya Mbak, quote mens sana in corpore sano. Apa artinya? Di dalam jiwa yang sehat, salah ya dok, balik ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terus ini di lagu kita, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Iya, jiwa dulu dok ya. Iya, Jiwa dulu yang dibangun. Itu yang pertama tujuannya. Yang tujuan kedua, kita memberikan dukungan pada mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa untuk semangat berjuang menuju kepulihan. Jadi dengan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, kita ikut peduli pada mereka yang sedang berjuang mencari kesembuhan, mencari pemulihan. Oke, luar biasa banget ya dok. Berarti tujuan dari Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini biar kita peduli akan teman-teman yang butuh dukungan di sekitar kita. Untuk tema di tahun ini dok, kan saya lihat temanya adalah Make Mental Health for a Global Priority atau menjadikan kesehatan mental untuk semua sebagai prioritas global atau mendunia. Nah, kenapa sih dok kesehatan mental ini atau kesehatan jiwa ini penting dijadikan sebagai prioritas global? Iya Mbak Rizka, ini di latar belakangi karena selama ini kesehatan jiwa itu di banyak negara belum menjadi prioritas. Gitu. Kita angkat tema ini supaya bisa membuka mata kepada orang-orang misalnya stakeholder gitu ya yang mengambil kebijakan agar menjadikan prioritas. Saatnya kita juga selain badan juga jiwa yang dijadikan prioritas. Sehingga kalau menjadi prioritas harapannya
tidak terjadi keterlambatan untuk pertolongan pada mereka-mereka yang sedang mengalami masalah jiwa. Iya. Kalau terlambat kan ini Mbak, angka disabilitasnya jadi tinggi. Iya. Disabilitas akhirnya menjadi beban untuk keluarga, masyarakat, negara. Oh gitu. Jadi biar kita menyeragamkan di seluruh dunia ini bahwa kesehatan jiwa ini penting gitu ya dok ya. Kalau saya pernah baca di artikel nih dok, jadi menurut WHO ini ada 1 dari 4 orang ini yang sebenarnya mengalami gangguan jiwa ringan. Nah mayoritas mereka tidak menyadari akan gangguan tersebut. Gejala apa aja sih dok yang sebenarnya yang sudah bisa dikategorikan ini gangguan kesehatan jiwa dan butuh pertolongan? Ada gejala atau tanda-tandanya nggak dok? Iya. Tanda-tanda gangguan jiwa itu kita lihat pada 3 hal, yaitu adanya perubahan pada pola pikir, pada perasaan atau mood, dan pada perilaku atau behavior. Bila 3 hal ini kok tidak seperti biasanya, ini jadi murung, misalnya tadinya ceria jadi murung, kemudian tadinya yang selalu berpikir positif jadi mudah curiga, kemudian perilakunya jadi tidak bersemangat atau menghindar. Adanya perubahan pada 3P ini disertai dengan distress atau ketidaknyamanan, dirasakan sebagai ketidaknyamanan dari keluarga atau pasiennya sendiri atau lingkungan masyarakatnya. Itu kemudian ciri yang ketiga, bila ketidaknyamanan ini sudah menimbulkan gangguan fungsi. Misalnya tadinya siswa kan fungsinya sekolah, belajar. Dengan timbul gangguan masalah kejiwaan, dia jadi nggak suka lagi sekolah, jadi sering bolos gitu. Atau misalnya ibu rumah tangga mengalami depresi, dia nggak bersemangat lagi mengurus anaknya, nggak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, jadi ada terganggu fungsinya. Oh gitu, jadi harus ada perubahan 3P tadi. Kalau misal dari 3 ini cuma mengalami 2 aja gimana dok? Itu sudah dikategorikan gangguan kesehatan jiwa juga atau seperti apa? Iya, itu tadi bisa, tapi ada distress atau menimbulkan ketidaknyamanan dan ada gangguan fungsi. Oh gitu, ketidaknyamanan lingkungan sekitarnya sama gangguan fungsi yang biasanya produktif jadi nggak produktif lagi gitu ya dok ya, berarti ya. Kalau gangguan jiwa sendiri ini apakah ada tingkatannya dok? Mungkin mulai dari ini masih ringan nih bisa ditangani ke dokter psikiatri, atau ini kayaknya udah berat nih gejalanya jadi harus mungkin perlu dirujuk atau seperti apa dok? Iya, jadi bila kita melihat atau merasakan sendiri atau melihat anggota keluarga kita yang ada perubahan dalam 3P tadi, nah kita sebaiknya sudah aware nih, kita tawarkan mungkin bantuan, kita ajak ke profesional kesehatan jiwa sehingga tahu nanti ini sudah masuk ke tadi diagnosis yang bisa dibantu baik dengan obat-obatan maupun dengan non-obat. Itu biasanya kita psikoterapi. Nah, ini nanti dokter yang mengkriteria apakah dia sudah masuk ringan, sedang atau berat, sesuai dengan diagnosis yang kita temukan. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ringan itu hanya minum obat-obatan dengan konsultasi gitu ya dok ya? Iya. Jadi nanti kita ajari bagaimana cara mengelola stres. Oh iya. Dalam hidup kita ini kan kita tidak mungkin terlepas dari stres ya Pak ya. Pasti kita mengalami stres. Tetapi apakah stres itu nanti menjadi distress, itu tergantung dari seberapa bisa kita mengelola stres itu. Kita bisa menghadapi deal with coping. Kita menghadapi stres itu sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan fungsi kita sehari-hari.
kita ajarkan pada mereka cara mengelola stres. Oke, cara mengelola stres. Kalau untuk cara mengelola stres bagi rekan-rekan nih, mungkin sobat sehat di sini banyak yang sedang bekerja. Mungkin pasti ada stres kerja nih dok. Gimana dok? Cara mengelola stres saat bekerja agar tidak sampai ke distres itu tadi ya. Iya, pertama memang tergantung dari ciri kepribadiannya juga ya. Kita sadari kita ini kekurangannya apa. Gitu. Misalnya kita bekerja ada tugas, kemudian kita terbiasa untuk menunda-nunda misalnya. Kemudian kita juga kita sadari kekurangan kita dan kita berusaha memperbaiki. Jadi kita telah menganalisa diri kita, apa sih yang bisa menimbulkan kita stres, kita kenali sendiri diri dulu. Kemudian kita kelola dengan positive thinking, dengan hubungan interpersonal yang lebih baik. Oke, bermanfaat sekali nih untuk para pekerja ataupun sobat sehat yang saat ini mungkin sedang bekerja sambil mendengarkan live kita ya dok ya. Oh ya dok, saat ini mungkin stigma dan diskriminasi ini terus menjadi penghalang bagi penderita kesehatan jiwa untuk mendapat perawatan ya dok ya. Dan seringkali masyarakat menganggap remeh. Mungkin orang-orang ini sebenarnya butuh perawatan, tapi alah kamu mah masalahmu nggak seberapa besar daripada masalahku gitu. Nah, apa sih dok yang bisa kita lakukan, masyarakat sekitar lakukan jika mendapatkan ada seseorang atau teman dekat kita atau keluarga kita yang butuh dari yang sudah menunjukkan 3 gejala tadi itu dok? Iya Mbak Rizka, ini juga menjadi keprihatinan kami ya para profesional kesehatan jiwa adanya stigma. Stigma, benar dok. Stigma ini berarti menganggap orang lain itu melabel ya, menganggap lebih statusnya lebih rendah gitu ya. Sehingga seringkali orang-orang dengan gangguan jiwa yang mengalami masalah kesehatan jiwa ini malu untuk berobat karena itu tadi kamu itu loh kurang takwa, kamu kurang bersyukur gitu. Atau juga kalau kamu datang ke psikiater berarti kamu sudah gila gitu ya. Nah itu yang membuat teman-teman kita yang sedang mengalami masalah ini menjadi terlambat mendapat pertolongan. Jadi mereka memilih ke orang pintar dulu. Waduh, Orang pintar. orang pintar ya. Ya, setelah kemana-mana berobat yang non medis ya, mereka mendapati gejalanya tidak membaik, bahkan semakin parah. Seringkali yang datang ke klinik psikiatri itu kondisinya sudah lumayan terlambat, gitu, sudah lumayan parah lah gitu. Jadi seandainya dari awal mereka itu berobat, kemungkinan pemulihannya juga lebih dini, mereka bisa kembali ke fungsinya juga lebih dini. Ini hambatan utama kita adalah stigma. Kemudian Mbak Rizka, tentang stigma ini ya, kadang-kadang kita membuat joke tentang masalah gangguan jiwa, Bercandaan iya, gitu ya dok ya. buat bercandaan gitu. Jadi itu yang semakin stigma ini semakin apa ya, semakin padat yang sulit kita uraikan gitu ya. Jadi orang-orang dengan gangguan jiwa ini diketawakan karena dibuat sebagai joke, Bahan bulian gitu ya dok ya berarti. Berarti pasien-pasien yang datang ke klinik psikiatri itu mereka konsultasi dan curhat masalah bercandaan tadi itu ya dok ya? Banyak ya. Kalau boleh tahu demografi dari pasien yang datang di klinik psikiatri RSUD Ibnu Sina Gresik ini dari usia ini lebih banyak remaja ataupun dewasa atau gimana dok? Iya, kalau usia ini merata ya. Mulai dari anak-anak, karena kita kan juga ada psikiatri anak ya, kita
tiap hari Jumat itu adalah jadwal untuk psikiatri anak. Di situ anak-anak dengan gangguan autism, dengan hiperaktif, dengan retardasi mental, dengan gangguan cemas, sosial, itu datang. Itu untuk psikiatri anak. Kemudian di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita adakan untuk psikiatri dewasa. Di situ berbagai umur yang datang, mulai dari remaja, dewasa muda, lansia, itu Lumayan ya. Iya. Iya, saya juga lihat di klinik psikiatri ini di Gedung Pavilion RSUD ya dok, rame banget setiap harinya ya dok ya, karena banyak sekali pasien mungkin ya. Oh ya dok, berbicara mengenai kasus-kasus yang mungkin akhir-akhir ini sedang viral ya dok ya, terkait bunuh diri atau tindakan mengakhiri hidupnya sendiri. Pasti sebenarnya mereka sebelum melakukan tindakan tersebut ada gejala-gejala yang sudah mereka rasakan. Tapi seringkali kita atau masyarakat sekitarnya ini kurang peka. Nah, apa saja sih dok yang biasanya menjadi tanda-tanda seseorang ini yang kemungkinan besar bisa melakukan tindakan tersebut? Iya Mbak Rizka, untuk bunuh diri itu kita juga sebenarnya punya hari pencegahan bunuh diri sedunia. Itu ya tanggal 10 September. Oh, 10 September. Hari pencegahan bunuh diri sedunia. Jadi bunuh Satu bulan diri yang lalu berarti ya dok ya? iya. Bunuh diri itu sebenarnya bisa kita cegah. Bisa kita cegah. Sebelum seseorang itu melakukan tindakan bunuh diri, seperti kata Mbak Rizka, sebelumnya itu pasti ada tanda-tanda, gejala-gejala yang bila kita aware, kita bisa bantu mereka. Di antaranya biasanya didahului oleh gejala-gejala depresi, Mbak. Ya. Misalnya terlihat murung, wajahnya terlihat sedih, gitu. Kemudian dia kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya dia sukai. Misalnya nih sekarang ada yang suka drakor, ya tiba-tiba semingguan ini kok nggak mau lagi nonton drakor, gitu ya. Ada apa, mengurung diri di kamar. Kemudian biasanya dia itu rajin bersihkan kamarnya atau rajin masak, kemudian dia jadi malas, seolah-olah nggak ada energi. Kemudian juga ada misalnya perubahan pola makan, makannya jadi sedikit, ada masalah gangguan tidur, terus sehari-harinya ada ungkapan-ungkapan misalnya, apa sih gunanya hidup? Oh, kalau seperti ini aku mendingan nggak ada aja. Misalnya ada ungkapan-ungkapan seperti itu, atau dia menulis di media sosialnya, mungkin ya, media sosialnya dia mengungkapkan ide-ide yang pesimistik, seolah-olah masa depan suram, gitu. Jadi sahabat, teman, orang-orang di sekitar, keluarga mestinya bisa mengenali. Jadi jarang sekali kok bunuh diri itu yang impulsif, yang tiba-tiba aja tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba itu jarang sekali yang seperti itu. Kemudian selain depresi juga penyebab bunuh diri ini biasanya orang-orang dengan gangguan psikotik, misalnya mendengar halusinasi. Oh, ayo kamu bunuh diri aja, kamu bisa dengar bisikan ini ya dok. Bisik-bisik tetangga. Nah bisa, jadi itu tanpa didahului depresi tapi ada gangguan psikotik, ada halusinasi yang menyuruh bunuh diri. Jadi depresi dan halusinasi, Gangguan psikotik itu masuk dalam halusinasi dan waham, itu masuk dalam gangguan psikotik. Oh gitu. Kalau tadi kita sudah tahu ya Sobat Sehat, tanda-tanda apa saja yang sudah disebutkan Dokter Mevi. Kemudian peran kita dok sebagai masyarakat, keluarga ataupun teman dekat ketika melihat teman kita ataupun salah satu saudara atau kerabat kita yang sudah mulai menunjukkan pesimis untuk hidup, tanda-tanda tadi itu dok. Gimana dok yang bisa kita lakukan? Iya.
mereka itu sangat-sangat butuh didengarkan sebenarnya. Mereka melakukan bunuh diri itu karena merasa helpless dan hopeless. Helpless dan hopeless. Gitu. Merasa nggak ada yang mau menolong lagi, nggak ada harapan lagi. Jadi kalau kita datang menawarkan bantuan, biasanya mereka senang karena ternyata masih ada yang peduli sama aku. Gitu. Jadi kita tunjukkan kepedulian, tapi tanpa menghakimi seperti yang Mbak Rizka, kamu itu kurang bersyukur, kamu itu kurang itu menghakimi. Kita datangi apa yang bisa saya bantu, saya temani ya, gitu. Kemudian kalau kamu sudah nyaman, boleh kok curhat ke aku, gitu. Itu ini loh, a shoulder to cry on. So sweet. Gitu. Jadi kita tawarkan, kita tunjukkan kepedulian kita tawarkan bantuan. Mau tak saya antar ke psikolog, mau tak saya antar ke psikiater, gitu. Jadi tanpa menghakimi dan tawarkan, kalau kamu sudah merasa nyaman, kapanpun kamu siap, boleh cerita ke aku. Jadi kita harus peduli dan juga menolong tanpa menjatuhkan gitu ya dok ya. Oh ya dok, kalau dari cerita-cerita dokter tadi kan pasti setiap orang ini ada potensi untuk mengalami stres ataupun yang mungkin bisa ke gangguan jiwa. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong diri kita sendiri agar tidak sampai ke situ dok? Iya, yang seperti saya sebutkan tadi ya, kita harus belajar cara mengelola stres tadi ya. Kita petakan pada diri kita itu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa hambatan yang sedang kita alami. Kemudian kita berusaha menyelesaikan, mencari solusi. Kalau kita tidak bisa sendiri mencari solusi itu, kita cari bantuan pada keluarga, pada teman, atau pada profesional kesehatan. Jadi intinya itu mengelola stres itu. Dan juga mengelola stres tiap orang itu berbeda. Ada yang suka menghilangkan stresnya dengan nonton drakor, ada yang suka karaoke untuk menghilangkan stres, ada yang suka healing liburan gitu ya dok ya. Iya benar Mbak Rizka. Kalau dokter Mevi untuk menghilangkan stresnya gimana dok biasanya? Gimana ya? Kelihatan kok di sosmed saya. Aduh. Boleh tahu sosmednya dok? Sosmednya apa dok disebutkan? Nanti habis ini kita stalking ya dokter Mevi ngapain ya sukanya ya gitu. Oh iya, jadi sobat sehat nggak perlu berkecil hati karena apabila sobat sehat mengalami ataupun merasa aduh sepertinya saya butuh nih perawatan atau butuh nih bantuan ke profesional dokter jiwa, bisa ke klinik psikiatri RSUD Ibnu Sina Gresik di lantai 2 gedung VIP. Oh ya, itu pengobatannya bisa pakai BPJS juga ya dok ya? Sangat bisa. Justru pasien kami ini kemungkinan sekitar 85% itu pasien BPJS. Jadi jangan lupa untuk pasien BPJS harus ada rujukan ke Vaskes tingkat pertama dulu. Oke. Kalau untuk terapinya sendiri dok, terapi apa saja sih yang biasanya diberikan kepada pasien di klinik psikiatri RSUD Ibnu Sina Gresik dok? Terapi ini kita tergantung dari diagnosis yang kita tegakkan ya, Mbak Rizka. Tapi kita bagi menjadi 2, yaitu terapi dengan obat-obatan. Tergantung tadi, kalau kita temukan gejala psikotik, kita obati dengan antipsikotik. Ada juga obat antidepresan, anti anxiety, anti cemas, kemudian anti insomnia. Kemudian yang kedua pengobatan yang non obat. Kita sebut di sini adalah psikoterapi. Psikoterapi adalah pengobatan dengan non obat. Misalnya kita tadi tuh ajari cara-cara mengelola stres. Kemudian kita ajari teknik relaksasi. Kemudian
kita ajari cognitive behavior terapi, bagaimana kita tetap mempertahankan pikiran positif. Kemudian juga ada marital terapi, di mana pasangan yang sedang konflik, itu juga kita tangani di klinik psikiatri. Kita lakukan marital terapi. Ada family terapi. Ya. Pasien kita misalnya narkoba itu ya, kita buka klinik narkoba itu hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Nah itu kita biasanya pasien-pasien narkoba itu kan dengan latar belakang keluarga yang kurang harmonis gitu ya. Kita adakan family terapi, mengundang ayah, ibu, kakak. Jadi terapi-terapi di psikiatri Berarti dikumpulkan gitu ya dok ya. Berarti hari Senin sampai Kamis itu untuk terapi psikiatri dewasa, hari Jumat untuk psikiatri anak, hari Sabtu untuk yang rehabilitasi nafsa. Dicatat ya sobat sehat, apabila mungkin hari-hari apa saja sih yang bisa dilayani oleh RSUD Universitas Gresik ini, disesuaikan dengan keluhan dari sobat sehat sekalian. Oh iya, sekarang mungkin kita sambil lihat-lihat, ada pertanyaan nggak ya dok dari sobat sehat yang mengikuti secara online ini? Banyak pertanyaannya udah masuk banyak. Wah, ternyata banyak juga dok. Wah, materi sangat bermanfaat. Keren dokter Mevi. Sehat selalu dokter. Aduh, masya Allah. Mungkin ini teman-teman di sini ada yang mau tanya juga, konsultasi dengan dokter Mevi? Iya dok, kalau ini dok, pensiun kan udah masuki pensiun tuh, itu sebagai anak nih itu harus seperti apa sih orang tua mau pensiun gitu, terus kita sebagai anak, wah kok kayak aduh gini ya gitu, ada perasaan gimana gitu? Iya, jadi seringkali ada yang kita sebut post power syndrome ya. Post power syndrome biasanya misalnya di kantor sebagai atasan, ya yang semua serba dilayani dan pemerintah. Kemudian pada saat pensiun sudah tidak ada yang melayani. Itu bisa ada gangguan penyesuaian ya, ada gangguan penyesuaian atau juga ke arah depresi. Jadi kalau sudah mengganggu fungsi 3P-nya tadi, sudah mengganggu fungsi dan menimbulkan ketidaknyamanan, nah, kita konsultasi. Tentunya sebelum memasuki masa pensiun, sebaiknya dipersiapkan dulu. Ya, termasuk nanti apa sih kegiatan yang bisa dilakukan pada saat sudah pensiun sehingga tetap ada aktivitas yang bermanfaat. Itu karena jenuh, tidak ada aktivitas bisa menimbulkan distres tadi. Nyiapin lahan untuk cocok tanam. Iya. Tips itu ada pertanyaan dari Bu Purwati. Tips untuk menjaga kesehatan mental bagaimana dok? Gitu. Iya, jadinya sering saya sarankan ke pasien-pasien saya, kita harus berhusnudon. Husnudonnya itu nomor 1 pada Allah dulu, husnudon, bahwa semua rencana Allah itu yang terjadi pada diri kita pasti baik. Kedua, husnudon pada manusia di sekitar, itu husnudon dulu. Kemudian baru kita langkah-langkah selanjutnya, mengembangkan optimis, semangat, penuh harapan. Berarti kita harus husnuzon gitu ya dok ya, husnuzon ke Allah karena rencana ini pasti rencana yang terbaik, pasrah gitu ya, tawakal gitu, dan juga husnuzon kepada manusia di sekitar kita gitu. Luar biasa sekali. Mungkin ada yang tanya lagi dari teman-teman online ataupun teman-teman yang sudah hadir di sini? Saya dok, saya mau nanya nih, dok, kan gangguan kesehatan jiwa ini kan bisa pada siapa saja ya dok ya.
Nah, kalau anak-anak dok, kan mereka kan nggak bisa bilang nih mereka mengalami apa. Kita tuh bisa lihatnya dari mana dok? Mungkin anak-anak yang mengalami trauma atau orang tuanya bercerai atau ditinggal orang tuanya mungkin ada yang nggak ada kayak gitu. Itu tanda-tandanya gimana dok? Iya, iya. Pada anak-anak itu kan masa-masa untuk bermain ya. Nah, biasanya mereka jadi ini menarik diri, kemudian murung, kemudian bisa juga prestasi-prestasi sekolahnya jadi menurun. Gitu. Kemudian seringkali anak-anak itu suka gambar ya. Nah, gambar-gambarnya itu tema-tema yang depresi atau tema-tema yang traumatis gitu. Terus bisa juga dilihat ada gangguan makan, gangguan tidur. Jadi ini nggak doyan makan gitu ya, tidurnya jadi rewel. Tadinya misalnya sudah bisa buang air kecil di kamar mandi jadi ngompol. Cari perhatian gitu dok ya, malah nambah nyari perhatian gitu. Orang tua melihatnya sebagai cari perhatian ya. Tapi mungkin itu adalah gejala dari ini depresi atau cemas. Jadi biasanya kita ini ya, orang tua pola asuhnya kadang-kadang ada yang otoriter, kadang ada yang overkritikal, kemudian ada yang permisif, biar main sampai malam juga nggak dicari gitu, di ignore, nggak diabaikan. Nah, itu pola-pola asuh orang tua yang bisa membuat anak mengalami masalah. Iya benar sekali. Jadi kita juga harus aware, peduli sama anak-anak kecil di sekitar kita ya dok. Dok, sepertinya di Sobat Sehat Online ini banyak sekali yang bertanya dok. Ini saya bacakan satu persatu ya dok ya. Mulai dari Mendofar Abdul. Dokter mau tanya, apakah di dalam jiwa yang kurang sehat atau stres, apakah bisa mempengaruhi pola makan kita? Dan apakah bisa mempengaruhi berat badan kita? Aduh, iya sih dok. Biasanya kan kita stres, ada yang tambah kurus, ada yang tambah gendut itu loh dok. Jadi nggak mesti nih. Iya, benar sekali, bisa ya. Jadi gejala depresi kan ada yang mengganggu pola makan. Jadi nggak nafsu makan, berkurang nafsu makan, atau malah sebagai pelarian dari stresnya itu banyak makan. Jadi dengan makan dia melupakan masalahnya, begitu. Jadi itu bagian dari gejalanya. Oh, bagian dari gejala. Oke. Tapi juga nggak semua orang stres itu pasti ada gangguan makan, nggak semua. Nggak semuanya. Oke. Ada juga pertanyaan dari Fitria Rahma. Tips untuk merespon teman yang merasa capek hidup. Apa yang harus kita lakukan dok? Teman capek hidup. Iya, berarti Cari teman hidup. Supaya mau hidup lagi. iya, berarti dia sudah cry for help ya. Oh, Sudah iya. mengatakan aku capek hidup. Itu adalah cry for help. Jadi kita aware ini berarti dia ini butuh bantuan. Jadi kita temani, kita tawarkan bantuan bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya untuk dia bercerita, dan bila saya mampu saya akan membantu menawarkan solusi. Jadi kalau misal ada teman yang sudah curhat ke kita juga harus jadi garda terdepan untuk menolong ya dok ya. Iya, berarti mereka sudah percaya pada kita. Betul. Ada juga dok pertanyaan dari Rian Charlie. Apakah pengobatan kesehatan jiwa itu secara terus-menerus atau malah seumur hidup? Terima kasih banyak sebelumnya. Iya. Terima kasih Dokter Rian. Iya, Betul Mbak Rizka, ini seringkali jadi stigma terhadap pengobatan psikiatri. Jangan ke psikiater, nanti kamu ketergantungan. Iya, stigma lagi. Padahal itu bukan ketergantungan tapi kebutuhan. Iya.
dengan meminum obat psikiatri itu nanti bisa mengembalikan fungsinya. Tadinya kan terjadi masalah fungsi nih tadi. Nah, kita obati untuk antipsikotiknya, antidepresannya, anti cemasnya, anti insomnianya. Akhirnya dia bisa produktif lagi, bisa berfungsi lagi. Nah, dan pada diagnosis tertentu itu memang diperlukan pengobatan jangka panjang, bisa sampai seumur hidup. Karena memang ada masalah dalam keseimbangan neurotransmitter. Tadi belum saya sebutkan ya. Neurotransmitter itu adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan sel saraf yang menyusun organ otak kita ini. Jadi neurotransmitter itu fungsinya untuk mengelola 3P tadi, pikiran, perasaan, perilaku, dikelola oleh neurotransmitter. Nah, bila neurotransmitternya ini nggak balance, tergambar nih dalam 3P-nya ini masalah. Jadi kita berikan pengobatan jangka waktu tertentu dulu. Bila stabil, kemudian kita coba penurunan dosis. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk langsung dilepas, karena neurotransmitternya nanti jadi nggak balance lagi. Kita turunkan dosis pelan-pelan, istilah kedokterannya itu tapering off gitu. Tetapi bila kita turunkan misalnya setengah dosisnya, ternyata dia menjadi kambuh lagi gejalanya. Nah, ini berarti kebutuhan otaknya untuk menstabilkan neurotransmitter dengan dosis yang sekian tadi. Kita tunggu lagi sebulan, 2 bulan kita turunkan. Bila berhasil kita turunkan lagi gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan. Oleh karena itu seringkali memang jangka panjang. Tapi ada juga yang jangka pendek, misalnya seperti gangguan penyesuaian tadi. Ternyata dia berhasil mengelola stresnya. Dia nggak cemas lagi, nggak ada depresi lagi. Ya sudah, selesai pengobatannya gitu, tidak jangka panjang. Kemudian obat-obat psikiatri ini juga sudah dari penelitian yang beribu-ribu penelitian, sudah dari dulu sampai sekarang dilakukan penelitian, ternyata aman untuk jangka panjang. Untuk organ ginjal, liver gitu aman. Bahkan untuk ibu hamil pun ada obat-obat psikiatri yang aman juga untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi stigma tadi ketergantungan itu salah. Yang benar adalah kebutuhan. Luar biasa sekali tadi Dokter Mevi sudah menjelaskan panjang lebar bahwa kita harus stop stigma berobat ke psikiatri ini jangka panjang atau ketergantungan itu jangan, itu salah ya dok ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Aufa Agun, izin bertanya dokter, apakah ada ciri-ciri khusus pada anak yang pernah mengalami trauma tentang bencana atau broken home? Oke, trauma tentang broken home ini dok. Trauma bencana atau broken home. Iya, memang pada anak ini biasanya orang tua ya, kalau dia masih punya orang tua yang bisa mengenali atau keluarga-keluarga terdekat. Jadi perubahan-perubahan perilaku, jadi tampak murung, tidak bersemangat, kemudian ada tadi itu suka ngompol lagi. Ada mimpi buruk mungkin ya, tidurnya nggak bisa tenang. Kemudian ada juga yang jadi rewel, jadi mudah marah, tantrum gitu. Jadi bisa itu gejala-gejalanya. Berarti kalau misal anak-anak yang udah menunjukkan gejala itu nanti di hari Jumat bisa datang ke klinik psikiatri ya dok ya? Bila ini menetap, jadi misalnya selama 2 minggu perilakunya minimal 2 minggu. 2 minggu dia perilakunya menunjukkan seperti itu terus. Kalau kadang-kadang anak yang mencari perhatian tadi Mas Wisnu kadang rewel ya, oh ini berarti gangguan gitu. Ya, minta susu. Jadi perubahan perilaku tersebut menetap paling sedikit 2 minggu.
Oke, perubahan perilaku yang menetap paling sedikit 2 minggu ya dok ya. Bisa di dua tempat, di rumah atau di sekolah. Jadi misalnya ternyata dia di rumah aja seperti itu, kalau di sekolah baik-baik saja. Nah, kita evaluasi lagi, mungkin dia merasa tidak nyaman di sekolah atau mungkin merasa tidak nyaman di rumah. Jadi kita evaluasi kondisi lingkungannya, belum tentu itu adalah gangguan murni dari masalah jiwa murni gitu ya. Iya. Ada lagi dok pertanyaan dari Bagus Aditya. Saat orang mengalami kegagalan dalam disiplin berpikir, apakah ada dampak psikologis pada orang tersebut? Mohon pencerahannya dok. Iya, disiplin berpikir itu bagaimana ya? Disiplin berpikir. Kegagalan dalam disiplin berpikir. Disiplin ilmu mungkin untuk sekolah gitu. Oh begitu. Iya, sepertinya seperti itu. Iya ya. Oke. Mengenai sekolah pendidikan ya, apakah dia bersekolah di situ itu kemauannya sendiri ataukah ada Bisa paksaan? juga tuh paksaan. Iya, jadi Keinginan orang tua tak tersapai kan? iya. Saya pernah menemui ya, sebenarnya dia tidak berminat masuk kedokteran, tetapi orang tuanya memaksa dia untuk masuk kedokteran. Nah, akhirnya kan seringkali nilai-nilai ujiannya jadi Tidak maksimal. DEF gitu ya. Jadinya terus merasa minder, rendah diri, akhirnya muncul gejala-gejala depresi karena teman-temannya pada bisa semua, pada naik tingkat, dia tertinggal gitu. Jadi bisa jadi seperti itu ya, mungkin ya. Kita cari latar belakangnya kegagalan dari apa tadi, disiplin berpikir tadi, apa latar belakangnya. Oh gitu ya dok ya. Ada lagi pertanyaan dari Aloe Vera Check. Apakah kesehatan jiwa bisa mempengaruhi kesehatan fisik dok? Wah, itu dok. Jadi mungkin ada istilah quotes-nya ya dok ya. Iya. Iya, memang sebagaimana saya katakan tadi, bahwa tubuh kita itu terdiri dari satu kesatuan antara badan dan jiwa. Gitu. Jadi pada saat misalnya kita ini tadi kita ke arah depresi ya, kita kan jadi males makan, pasiennya jadi males makan. Akhirnya kebutuhan nutrisi untuk badannya kan asupannya jadi berkurang ya, kekurangan nutrisi yang diperlukan tubuh, vitamin. Nah, dalam jangka waktu lama kan bisa mengganggu badan. Lambungnya, asam lambungnya naik. Betul, terus HB-nya turun ya. Jadi lemas, pucat, bisa apa? Pusing, terus Terus biasanya untuk orang-orang yang menunjukkan gejala tadi itu yang diobati pasti fisiknya dulu ya dok ya. Berobat ke dokter, dok ini asam lambung saya naik gitu. Padahal yang menyebabkan itu stresnya. iya, bisa. Seringkali kita bekerja sama dengan bagian-bagian lain. Oh, Ya, gitu. dokter penyakit dalam ini sering juga mengkonsulkan pasien-pasien dengan dispepsia dan GERD gitu ya. Itu setelah diobati dengan obat-obat dari bidang penyakit dalam misalnya kok tidak menunjukkan perbaikan, kemudian digali kok sedang ada masalah dengan suaminya misalnya gitu ya, terus kemudian dikonsulkan ke kami. Sering terjadi seperti itu. Atau dari dokter THT ya, dokter yang tadi, ada yang ini seringkali menelannya itu sulit gitu ya, padahal setelah diperiksa tidak ada apa-apa, baik-baik saja, kok jadi sulit menelan gitu. Kemudian dikonsulkan ke psikiatri. Ternyata memang ada kecemasan. Oh gitu. Iya. Ini ada juga dok pertanyaan dari Fitria Rahma. Dok, bagaimana ya langkah awal pemulihan korban tragedi seperti contohnya tragedi Kanjuruhan? Oh iya dok, ini lagi viral nih tragedi Kanjuruhan. Mungkin ada juga yang mengelola stresnya dengan menonton bola dok. Tapi ternyata
dengan adanya kejadian itu orang-orang malah trauma untuk menonton bola. Gimana dong? Iya, kita ini tragedi ya, banyak korban di situ. Ya, jadi pada saat kita mengalami trauma akut ya, trauma itu kita ada mengembangkan reaksi terhadap stres. Itu reaksi terhadap stres itu macam-macam bentuknya. Ada yang kayak jadi apa ya, numb gitu ya, jadi kayak mematung gitu ya, karena kalau istilah Jawanya lenger-lenger ya, Ngelamun gitu ya dok ya. barusan tertimpa suatu musibah gitu ya. Kemudian ada post traumatic stress disorder, jadinya reaksi cemas, sering flashback terhadap itu peristiwa tersebut dan menghindar, misalnya tidak mau menonton sepak bola lagi walaupun itu di layar kaca gitu ya. Jadi menghindari peristiwa yang mengkaitkan dengan stresnya itu. Kemudian ada gejala-gejala cemas, kemudian sering flashback. Nah, biasanya kita tangani dulu kalau dalam keadaan akut, kita masuk obat dulu. Karena kalau dengan psikoterapi biasanya sulit. Jadi kita masuk obat dulu, setelah obatnya bekerja cukup untuk bisa menstabilkan neurotransmitternya tadi, kemudian baru kita masuk ke psikoterapi. Bisa kita lakukan relaksasi atau juga hipnoterapi gitu untuk merilis stresnya. Oke, untuk dikeluarkan gitu ya dok ya. Dokter Mevi ini sudah bertahun-tahun pasti ya dok kerja dan berkarir sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa ya dok. Nah, apa sih dok suka duka menjadi dokter spesialis kedokteran jiwa gitu dok? Ya, terima kasih Mbak Rizka. Alhamdulillah ya, saya sudah berapa tahun ya? Lebih dari 7 tahun. Lebih dari 7 tahun di rumah sakit Iya, ini. rumah sakit ini. Banyak sukanya, sedikit dukanya. Alhamdulillah. Iya, sukanya saya merasa beruntung bisa membantu teman-teman kita yang sedang mengalami masalah kesehatan jiwa, di mana di tempat lain mereka merasa itu tadi hopeless, helpless, merasa jadi korban bullying. Tetapi di tempat kami mereka bisa merasa diterima, kemudian bisa merasa membaik sampai pulih keluhan-keluhannya, sampai mereka bisa berfungsi lagi. Itu suatu hal yang membahagiakan bagi saya. Kalau itu sukanya, terus ada lagi dok? Nah, iya, dukanya Ada yang saya bunuh diri nggak dok? iya, Pasiennya adalah begini. iya. Jadi pasien-pasien kami itu terutama yang psikotik ya, mereka kan tidak menyadari bahwa perilakunya itu membuat orang lain tidak nyaman ya. Jadi pernah saya diludahi, Iya. sama pasien-pasien psikotik yang lagi marah-marah itu. Gitu. Ya, kemudian ada pasien yang merasa saya ini orang yang nagih hutang. Jadi saya dianggap sebagai musuh ya. Waktu datang itu sudah mau menyerang saya gitu ya. Jadi dia nggak terima kalau hutangnya gitu. Jadi tampaknya itu saya dianggap sebagai orang yang suka nagih hutang. Iya, itu paham ya. Iya, paham. Kemudian juga dukanya bila ada stigma tadi, Mbak Rizka, iya, stigma itu yang sayang ya, ini sebenarnya lebih dini diobati kan nggak sampai jadi gini, nggak sampai putus sekolah, nggak sampai dikeluarkan dari tempat kerja, gitu, karena ada stigma itu. Oke.
Dan dengan adanya edukasi podcast ini kita bisa sekalian mengedukasi ya Dok ya, ke teman-teman atau sobat sehat sekalian bahwa kita juga harus mengurangi stigma bahwa berobat ke psikiatri ini adalah sesuatu yang memalukan atau sesuatu aib gitu. Adakah Dok pesan untuk sobat sehat yang sedang menonton siaran live ini? Iya. Ya. Jadi karena kesehatan jiwa kita sadari sebagai suatu yang penting, satu kesatuan yang membentuk diri kita sebagai manusia seutuhnya. Ya. Jadi kita coba untuk lebih memperhatikan orang-orang, teman-teman, anak istri kita, keluarga kita, di lingkungan kita ya. Mungkin ada mereka yang menunjukkan gejala-gejala masalah kesehatan jiwa, tapi masih belum mampu atau masih malu mengungkapkan. Jadi kita menyediakan diri dengan peduli pada mereka. Kita bantu, kita tolong mereka untuk berjuang memulihkan dirinya. Itu pesan-pesan dari Dr. Mevi kepada sobat sehat agar kita selalu peduli pada teman-teman di sekitar kita. Nah sobat sehat, tak terasa sudah 1 jam nih kebersamaan kita bersama Dr. Mevi. Gimana nih sobat sehat, sudah mulai ada informasi-informasi yang menarik ya pastinya ya. Dan sekarang kita juga sudah lebih tahu dan peduli terkait kesehatan jiwa dari diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi intinya sobat sehat, yang mengalami gangguan kesehatan mental itu bukan aib atau bukan sesuatu yang memalukan. Jadi jangan malu, jangan takut untuk meminta bantuan, jangan takut untuk berkunjung ke klinik psikiatri. Dan mari kita lebih peduli terhadap kesehatan mental kita. Sampai jumpa di obrolan sehat episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat Hari Kesehatan Jiwa sedunia.